Kalau 1945 itu kan, intrik, adu domba, segala itu ada. Akhirnya kita merdeka. Kebesaran jiwa umat Islam, dia nggak ngotot harus ada 7 kata. Ya. Kan ini hebat. Masa sekarang kita nggak ngerti sih itu? Pak Jokowi kan orang pinter. Kenapa saya selalu ngomong Pak Jokowi? Beliau nih yang punya kuasa. Beliau nggak usah pencitraan lagi. 3 tahun, Iya. pakai ini 1, 2, 3. 1, presiden threshold 0%. Supaya punya kesempatan orang-orang baik tampil. Itu Rocky Gerung kan bilang, kalau sampai 2024, ini oligarki yang ngatur negara ini makin kuat. Bandar-bandar ini makin sakti. Dia lahirkan politisi-politisi bayaran. Tapi kalau ini Jokowi bergerak 3 tahun ini 1 presiden threshold, gampang sekali dia bikin perpu. Nggak ada partai politik yang mau nentang, mungkin cuma PDIP karena dia punya sendiri. Kalau yang lain kan setuju-setuju aja kan. Ya. Begitu Jokowi berkedip, MK pun kabulkan langsung. Pasti. Ya saya sih terang-terang ya, nggak tahu ya. Ya. Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu punya tanggung jawab. Jangan udah enak di atas, udah damai di atas, di bawahnya ini dibiarin. Ya. Ini 2 tokoh Dibiarin ini. dan bahkan dikriminalkan. Kalau itu sih serem tuh. Maksud saya sebetulnya beliau-beliau ini bisa, mampu, punya kekuasaan untuk merangkul semua. Salah satu contoh yang saya pernah teriakkan itu, seandainya 10 November itu Pak Jokowi perintahkan Pak Prabowo jemput Habib Rizik dari bandara, bawa ke istana. Selesai masalah. Yang panas pasti oligarki. Tapi Itu yang harus kita lawan. Iya. Karena Jokowi udah nggak perlu lagi dukungan orang lain. Iya, udah 2 periode dia. 2 periode dan semua rakyat akan berterima kasih. Tapi itu tidak dilakukan. Golden moment itu. Malah saya dibilang apa? Lius, lu jangan nyudutin Pak Prabowo dong. Gila. Kita punya ide gitu itu bukan nyudutin Pak Prabowo. Kalau 1945 itu kan, intrik, adu domba, segala itu ada. Akhirnya kita merdeka. Kebesaran jiwa umat Islam, dia nggak ngotot harus ada 7 kata. Ya. Kan ini hebat. Masa sekarang kita nggak ngerti sih itu? Pak Jokowi kan orang pinter. Kenapa saya selalu ngomong Pak Jokowi? Beliau nih yang punya kuasa. Beliau nggak usah pencitraan lagi. 3 tahun, pakai ini 1, 2, 3. 1, presiden threshold 0%. Supaya punya kesempatan orang-orang baik tampil untuk menjadi calon. Yes. Dan Kedua, tidak perlu tergantung cuan, tergantung cukong, ya kan? Itu Rocky Gerung kan bilang, kalau sampai 2024, ini oligarki yang ngatur negara ini makin kuat. Bandar-bandar ini makin sakti. Dia lahirkan politisi-politisi bayaran. Tapi kalau ini Jokowi bergerak 3 tahun ini 1 presiden threshold, gampang sekali dia bikin perpu. Nggak ada partai politik yang mau nentang, mungkin cuma PDIP karena dia punya sendiri. Kalau yang lain kan setuju-setuju aja kan. Begitu Jokowi berkedip, MK pun kabulkan langsung. Pasti. Jadi kalau sudah MK kabulkan, nggak bisa lagi diapa-apain. Pasti. Kedua, KPK dong. Masa yang jago nangkep koruptor nggak lulus tes wawasan kebangsaan dipecat sekarang jadi tukang nasi goreng. Ini kan keterlaluan. Bikin perpu, perkuat KPK. Kalau perlu KPK khusus nangkepin polisi nakal, jaksa nakal, sama hakim nakal. Plus pejabat nakal. Pejabat biar kasih polisi dan jaksa. Jadi dia konsentrasi pada penegak hukum aja. Yes, kalau penegak hukum bersih, ini polisi jaksa ditakuti. Kalau sekarang
sekarang nggak ditakuti, dianggap hopeng, gampang diatur. Apalagi oleh pengusaha hitam kan. Itulah, bukan rahasia lagi loh. Iya. Saya ngomong ini orang juga ya iya. Nah, kalau Jokowi lakukan itu, 3 yang nggak kalah penting. Ya apa 3? Mafia tanah. Ini banyak yang Sebenarnya bukan tanya tanah, tapi mafia secara keseluruhan, termasuk tambang, tanah gitu. Ya, itu kan tanah juga. Tambang kan lahan rakyat itu dikasih SK, diusir. Oke. 3 aja ini diberesin dalam 3 tahun. Tapi ada mafia tanah, tambang juga ada konsesi dari pemerintah resmi, tapi tetap aja gitu misalnya. Oke, mafia. Oke. Tanah kan, masalah tanah. Tanah yang harusnya kan nih ada tambang, ada rakyat. Rakyatnya dikasih dong, bentuknya koperasi, dikasih saham. Kan jadi ikut kaya kan? Kalau pengusaha boleh dibikin jadi kaya dengan izin konsesi, kenapa nggak rakyatnya juga diberikan sebagian? Jadi kayaknya bareng gitu. Kalau nggak sekarang bukan kan kayaknya bareng, sejahteranya bareng. Sejahteranya bareng. Karena tujuan negara bukan memperkaya orang, tapi mensejahterakan orang. Rakyatnya. Rakyat. Bentuk koperasi, jangan PT yang dipunyai oleh, apalagi yang punyanya pejabat lagi. Yang lagi rame itu. Maksudnya ini yang sudah disudahi lah. Pak Jokowi ini, kenapa saya Pak Jokowi? Beliau ini presiden sangat punya kuasa dan dia berani, ada nekatnya ada. Cuma jangan dengar kiri kanan lagi. Terlalu banyak orang di sekitarnya yang menjauhkan presiden ini dari rakyat justru ya. Saya takut gitu. Apa yang masuk ke Pak Jokowi itu semua disensor dulu. Yang dibaca Jokowi itu disensor oleh orang-orang sekeliling. Karena Pak Jokowi kan diatur semua oleh protokoler. Dia turun ke bawah, bawahnya juga udah diatur dulu. Intinya adalah ketika misalnya Habib Rizik ngajak dialog, orang bawahnya bilang jangan Pak, jangan. Bahaya Pak. Bahaya ini orang. Padahal kalau pas waktu itu dialog, hubungan Habib Rizik dan Jokowi selesai. Yang tidak selesai memang oligarki tadi. Oligarki ini harus kita sikap. Oligarkinya itu yang kemudian takut kalau Pak Jokowi mesra dengan Habib Rizik. Nah, ini mau akhir tahun, maksud saya ya mudah-mudahan lah penghargaan ini nanti kita minta tolong setelah ditandatangani Bung Refri, karena ini kebenaran ada di sini. Saya tanda tangan, nanti jam 6 saya janji sama Pak Rocky Gerung. Jam 12 habis dari sini sama Natalius Pigai. Sama satu lagi itu mantan Menteri Agama Fahrul Razi. Itu beliau juga concern. Saya kira ya mudah-mudahan bisa merubah ya. Kita mau minta, kita berikan ini mungkin di studio ini kepada keluarga ya. Jadi sobat era sekalian ya, dan juga keluarga dari Habib Rizik, mudah-mudahan Habib Hanif ya, menantu beliau itu bersedia hadir di sini ya, kapan nanti, tapi secara simbolik, secara live kita sudah beritahukan kepada pemirsa, kepada sobat RH, kepada rakyat Indonesia bahwa ada penghargaan seperti ini. Jadi nanti ini dia punya PDF-nya itu bisa dicetak di daerah-daerah, bisa juga ditandatangani. Itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Habib Rizik dan dukungan agar udahlah jangan bikin susah orang baik. Jadi kalau saya mengatakan dukungan itu bukan kepada orangnya, tapi kepada kebenaran dan keadilan. Tadi misalnya saya kemarin itu dikunjungi Habib Bahar. Di mana ceramahnya yang tadi saya sempat dengarkan ke Bang Anu Bung Lius, kelihatan betul kan bahwa kita tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Kan begitu? Kita tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Kita harus tunduk pada pemerintah yang sah. Tapi yang kita lawan itu, yang kita sanggah itu adalah ketidakbenaran dan ketidakadilan. Itu yang harus pemerintah dengar itu. Nah, ketidakbenaran dan ketidakadilan itu kan bisa muncul dari mana saja, termasuk dari penguasa. Pemerintah sah, tapi kalau kelakuannya tidak benar dan tidak adil, kita juga wajib untuk menegurnya. Secara kan kita rakyat dalam sistem dalam sistem demokrasi, kita tuan sesungguhnya. Betul. Kalau kita diam saja, maka justru salah kita. Kita tidak menjadi warga negara yang baik. Ya kan? Karena kita membiarkan, misalnya kita membiarkan Pak Jokowi
untuk membelah terus masyarakat. Itu kan nggak benar sebenarnya. Kita menginginkan, ayolah Pak Jokowi, ya, kita bersatu. Tidak perlu masyarakat ini dibelah. Tapi harus jelas bahwa kebenaran dan keadilan itu harus ditegakkan. Benar. Bukan berarti kita masuk dalam kubangan lumpur yang sama bersatu itu. Jadi harus yang hak dan yang batil itu harus jelas. Kita nggak mungkin berkompromi dengan koruptor misalnya. Tidak mungkin berkompromi dengan orang yang menjual negara kepada pihak asing, kan begitu. Betul. Nah, dan itu sudah pasti akan menjadi lawan bagi orang yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Iya. Ya. Bung Lius, Saya satu lihat tambahin ya. Ya. Waktu kita rame-rame belain Rocky Gerung soal tanah, Ya. itu banyak pendukung Jokowi yang datang. Iya, bahkan ke relawan mereka juga. Iya, dia bilang, waduh Lius, saya makan di mana-mana itu. Wah, Pak Lius kali ini bener. Emang gua salah apa? Enggak, kali ini bener nih soal tanah nih. Saya juga tanahnya banyak diserobotin Ya. pengembang. Jadi artinya isu ini bisa menyatukan. Ya. Kalau kemarin kita musuh terbelah, ya saya sih terang-terang ya, nggak tahu ya. Ya. Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu punya tanggung jawab. Jangan udah enak di atas, udah damai di atas, di bawahnya ini dibiarin. Ya. Ini dua tokoh Dibiarin ini. dan bahkan dikriminalkan. Kalau itu sih serem tuh. Maksud saya sebetulnya beliau-beliau ini bisa, mampu, punya kekuasaan untuk merangkul semua. Salah satu contoh yang saya pernah teriakkan itu, seandainya 10 November itu Pak Jokowi perintahkan Pak Prabowo jemput Habib Rizik dari bandara, bawa ke istana. Selesai masalah. Yang panas pasti oligarki. Tapi Itu yang harus kita lawan. Iya. Karena Jokowi udah nggak perlu lagi dukungan orang lain. Iya, udah 2 periode dia. 2 periode dan semua rakyat akan berterima kasih. Tapi itu tidak dilakukan. Golden moment itu tidak Malah saya dibilang apa? Lius, lu jangan nyudutin Pak Prabowo dong. Gila. Kita punya ide gitu, itu bukan nyudutin Pak Prabowo. Itu ide persatuan yang brilian harusnya. Oke. 10 November 2020 lewat. Ya. Habib Rizik malah hadiahnya ini dimasukin ke penjara. Dituduh macam-macam dengan pasal yang nggak masuk akal. Ya. Penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong. Dan saya yakin Habib Rizik itu nggak marah. Asal dia lihat pengorbanan dia ini ditahan, bisa bikin negara ini utuh. Gampang. Lepas Habib Rizik, rehabilitasi namanya, bersatu. Top kita.